Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini saya ingin melanjutkan materi kita sebelumnya tentang good governance yang sebelumnya sudah kita pelajari di kita. Nah, hari ini kita akan masuk pada sesi kedua. Sebelumnya saya mohon maaf minggu lalu karena ada kesibukan ke luar kota jadi belum bisa mengajar di kelas ini. Jadi kita lanjutkan tentang materi good governance. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah setiap mahasiswa, setiap peserta pembelajaran ini diharapkan lebih berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya nanti ke depan ya maksudnya ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk kesempurnaan pekerjaan. Karena kita belajar tentang good governance, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam hal ini nanti indikator keberhasilan adalah memahami peran dan kedudukan dalam konteks pembangunan nasional, memberikan wawasan yang utuh tentang fungsinya dalam melaksanakan proses kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Sebentar. Oke. Oke, baik. Pada tahap pertama, kita akan belajar tentang apa itu pemahaman good governance, bukan God governance, ini salah tulis. Oke, ini saya good governance. Apa itu good governance? Pertama, kita harus paham good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sistematis dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien dan menghindarkan salah alokasi dana dan mencegah terjadinya korupsi serta kolusi baik secara politik maupun secara administratif dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ini yang dimaksud dengan good governance, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ya kan? Dan bersih. Jadi yang dimaksud dengan good governance adalah segala sesuatu dalam memanage pembangunan, gitu ya, memanage pembangunan. Pembangunan yang terjadi di pemerintahan, dalam konteks ini pemerintahan. Baik itu pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, maupun pemerintahan secara nasional. Setiap pembangunan itu harus dilakukan dengan baik. Misalnya pertama, setiap pembangunan
bandara kah, suatu tempat kah, kayak kemarin kita lagi pelabuhan kah atau apa. Itu pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mereka menyelenggarakan visibilitas study namanya. Mereka menyelenggarakan visibilitas study. Visibilitas study atau yang sering kita sebut dengan studi kelayakan. Nanti ada studi kelayakan. Suatu proyek itu layak atau tidak layak. Suatu proyek itu bisa diteruskan atau tidak bisa diteruskan. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya apa pertimbangannya? Satu, pertimbangan AMDAL. Kan? Analisis mengenai dampak lingkungan. Kedua, itu pertimbangan ekonomi. Proyek ini menguntungkan atau tidak. Kan? Proyek ini menguntungkan atau tidak. Makanya dihitung semuanya oleh pemerintah harusnya, atau bahkan mungkin dunia usaha ketika kita memulai segala sesuatu. Tidak cuma memulai ketika kita ingin membangun rumah misalnya, yang paling sederhana, kita harus hitung rumah ini pas nggak, ada visibilitas tadinya nggak, kan? Studi kelayakannya tidak. Karena ketika rumah itu sebetulnya berada pada bantaran kali misalnya, bukanlah sebuah tempat yang layak untuk membangun rumah. Gitu. Sistematis dan bertanggung jawab, serta dengan prinsip demokrasi yang efisien. Apa itu efisien? Efisien itu waktu, secara waktu, ya kan? Efektif itu secara dana. Tujuannya apa? Nanti ketika kita menjalankan proses pembangunan ini secara baik dan benar, dengan prosedur yang sistematis dan bertanggung jawab, jangan sampai salah mengalokasikan dana. Yang paling sederhana, Anda mendengar berita kemarin, yang paling sederhana, ada berita di TV, ya kan, misalnya di TV tentang pembangunan jalur kereta cepat Jakarta Bandung, ya kan, ada kemarin. Salah koordinat dalam membangun tiangnya, sehingga tiang itu harus dibongkar. Nah, udah berdiri tegak tiangnya, tapi ternyata harus dibongkar. Berapa tiang yang dibongkar? Itu viral kemarin, sampai hampir kena sesuatu ya, viral. Anda bayangkan berapa dana yang dihabiskan ketika kita membangun tiang untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, satu tiang segede itu, maka berapa juta satu tiang itu. Dan itu dibongkar. Biaya pembongkarannya itu juga berapa? Tidak kecil, kan? Tidak kecil biaya pembongkarannya. Itu satu contoh. Harus kita bertanya, apakah proyek kereta cepat telah menjalankan prinsip-prinsip good governance? Apakah, ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya sudah menjalankan visibilitas tadi, studi kelayakan? Kan gitu pertimbangannya. Sehingga jangan sampai segala sesuatunya ada, jangan sampai terjadi korupsi serta kolusi. Kalau sekarang yang lagi viral, pembahasan
Undang-Undang Ibu Kota Negara, ya, Ibu Kota Baru, itu lagi akan masuk Prolegnas 2022, Program Legislasi Nasional, Program Prioritas Legislasi Nasional tahun 2022 di DPR. Karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang terhormat sedang merencanakan program pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam, Pasir Penajam di Kalimantan sana. Kan? Ini perlu juga kita lihat apakah itu, nanti silakan bagi mahasiswa nih mengkritisi, apakah itu sudah layak, sudah ada visibilitas tadi, studi kelayakan, studi perbandingan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan, etnik, tanah, budaya, lingkungan, ya kan itu. Itu pengertiannya secara yang harus kita ketahui. Nah, pada beberapa sisi, good governance, ya kesimpulannya, adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jadi suatu konsep nih, ada keputusan-keputusan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, daerah, kabupaten, kota, kan, yang harus dicapai, kan? Nah, prosesnya ini untuk mencapai keputusan itu adalah keputusan yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif penyelenggara negara, dalam hari ini eksekutif, kan? Presiden, bupati, wali kota, gubernur yang menjalankan proses itu. Nah, good governance juga adalah suatu konsensus, kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan yang optimal di sebuah negara. Jadi bukan maunya pemerintah saja, tetapi tetap mendengarkan aspirasi dari warga sekitar. Sehingga kalau Anda melihat ada istilahnya musrembang, musyawarah rencana pengembangan, mulai dari kelurahan, musrembang desa, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, ya kan? Jadi musrembang kabupaten kota dan musrembang provinsi, ada itu di bawah. Jadi bertahap ke bawah, itu programnya. Apa fungsinya musrembang itu? Musyawarah rencana pembangunan daerah, dan mulai dari hal yang terkecil. Tujuannya adalah untuk menggali aspirasi sebanyak mungkin. Ketika melakukan musrembang kelurahan atau desa, itu otomatis yang diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat desa, kepala dusun, RT, RW, ya kan? Nanti memberikan masukan kepada pemerintah kelurahan, pemerintah desa. Oh, Mas, pembangunannya ini. Nah, itu yang dimaksud di sini. Konsensus itu. Nah, nanti proses berjalannya harus berjalan dengan good governance yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Nah, ini definisi good governance menurut UNDP, United National Development Planning. Good governance dapat diartikan sebagai praktek dalam penerapan kewenangan, pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara, baik itu secara politik, secara ekonomi, dan secara administratif pada semua tingkatan. Ya, jadi ada penyelenggara, ada bagaimana penerapan kewenangan ini mengelola negara, mulai dari saya katakan, mulai dari RT, ya kan, misalnya dari desa, kelurahan, kecamatan, naik lagi ke kabupaten kota, naik lagi ke provinsi, dan nanti jadi program nasional. Begitu.
Nah, dalam konsep United Nations Development Planning, ada 3 pilar penting. Ini penting untuk dicatat bagi kita semua. Ada 3 hal pokok yang bisa katakan begitu. Ada 3 pilar penting dalam good governance. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyat. Jadi, semua konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih haruslah mengutamakan kesejahteraan rakyat, economic governance. Jangan sampai keputusan pembangunan yang dilakukan itu adalah keputusan yang merugikan rakyat. Ya? Keputusan yang membuat rakyat sengsara. Ini juga. Tapi harus hati-hati juga di sini bermainnya. Kita sebagai rakyat harus memantau setiap program pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih, dalam menjalankan good governance, agar yang menjadi pilar utama ya, adalah kesejahteraan rakyat. Itu pertama, hal penting. Kalau Anda nanti menjadi pemimpin pada tingkatan apapun, yang harus Anda pikirkan pertama adalah bagaimana ya, pemerintahan yang Anda pimpin haruslah mengutamakan kepentingan rakyat. Kedua, yang menjadi hal penting dalam penyelenggaraan good governance adalah proses pengambilan keputusan. Bagaimana bukan keputusan yang top down, ya, top down itu dari atas ke bawah, tapi haruslah keputusan yang bottom up. Bottom up itu dari bawah ke atas. Keputusan. Seperti tadi, ada musrembang desa, kelurahan, musrembang kecamatan, saya ulang lagi ya, ada musrembang kabupaten kota, sampai provinsi, sampai ke nasional, ini dari bawah. Proses pengambilan keputusan adalah pengambilan keputusan yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Sebentar. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Kang? Oke, kita lanjutkan. Tadi ada intermezzo. Terus, pilar pokok yang ketiga, menurut UNDP, United Nations Development Planning, tata laksana pelaksanaan kebijakan. Itu menjadi pilar penting. Keputusan itu pertama harus didasarkan atas kepentingan untuk kesejahteraan rakyat, dan pengambilan keputusannya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tapi proses pengambilan keputusan yang benar dengan proses yang benar. Terus pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya juga pelaksanaan kebijakan yang benar, yang bersih dari proses awalnya. Nah, itu harus kita keluar ini, ya. 3 pilar penting ini mohon untuk
diingat dengan baik. Tata laksana pelaksanaan kebijakan harus smooth, baik, dan benar. Kalaupun nanti ada misalnya pemerintah memutuskan ada penggusuran, misalnya nih, ada beberapa titik, pelaksanaan penggusuran ini jangan tiba-tiba ngerahkan pasukan, Satpol PP, gusur, enggak. Tapi ada dulu musyawarah. Pertama, kirim surat, 1, surat 2, ditemuin, adakan ini pertemuan dulu, manfaatnya apa, nilainya apa, kompensasinya bagaimana. Nih, baru nanti terakhir setelah disepakatin secara bersama baru digusur. Jadi jangan tiba-tiba digusur, maksudnya. Nah, Anda harus tahu bahwa good governance ini mulai sesuatu yang relatif baru, ya, relatif baru di Indonesia. Mulai dilakukan semenjak tahun 98, para aktivis reformasi menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada tahun 98. Pada bulan Mei tahun 98, para aktivis, ya kan, dulu yang saya ingat itu ada Fahri Hamzah, itu angkatan 98, ada Anies Mata, ada Andrian, ya kan, ada berbagai macam tuh. Itu aktivis 98 tuh, mereka, dan banyak lagi aktivis dari HMI, GMNI, mereka nih. Sejak itu mulai ada keinginan masyarakat untuk pemerintahan ini, bagaimana pemerintahan itu bisa bersih. Karena dulu isunya zaman pemerintahan Orde Baru adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau kita sebut dengan KKN. Nah, harapannya setelah dilakukan reformasi oleh para aktivis mahasiswa, ketika itu menduduki gedung kura-kura DPR MPR, ya kan, di Senayan sana, dan sehingga Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie ketika itu, ya kan, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sehingga untuk mewujudkan itu semua, mewujudkan good governance ini, makanya ada sekarang namanya istilah reformasi demokrasi, reformasi birokrasi. Ada sekarang Menteri Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Menpan RB. Menpan RB kalau sekarang Tito Karnavian misalnya. Yang dituntut ketika itu, ya kan, ada 3 pilar reformasi birokrasi menuju good governance yang dulu dituntut oleh teman-teman mahasiswa ketika itu, ya kan, teman-teman kita mahasiswa ketika itu. Yang pertama adalah SDM yang profesional, karena dulu ketika memilih sesuatu adalah banyaknya anak siapa, bapaknya siapa, saudara siapa, ada duitnya berapa. Kalau dulu, walaupun ini juga masih menjadi PR kita bersama sampai sekarang. Kedua, organisasi yang right saying, kan? Organisasi yang bentuknya, ukurannya baik. Kalau SDM tadi adalah SDM yang profesional apa? Kalau ada bahasanya the right man in the right place. Orang yang benar di tempat yang tepat, kan gitu. Tapi yang kedua adalah organisasi yang right saying. Size-nya juga organisasinya pas, jangan terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Nah, itu. Yang ketiga adalah bisnis proses, pelaksanaan prosesnya, bisnis proses yang efisien, efektif, dan transparan. Seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu, kalau Anda dulu mengurusin KTP berbulan-bulan, tapi kalau sekarang Anda punya surat-suratnya, Anda datang ke Dukcapil, Anda tunggu 1 jam di Kota Serang ini selesai. Itu sudah saya lakukan kemarin. Mengurus KTP, KK, 1 jam, 2 jam selesai, bisa ditunggu. Jadi proses bisnisnya, pelaksanaannya haruslah efisien secara waktu,
efektif secara dana, dan prosesnya itu transparan. Gitu. Nah, untuk memahami good governance ini, maka kita perlu mengetahui adanya integrasi atau kolaborasi, penyatuan, perpaduan antara 3 aktor utama ya dalam proses mekanisme kerja dari berbagai pihak ini. Apa itu? Pertama, integrasi dari pemerintah ya kan, dalam membuat iklim, dalam membuat kebijakan. Yang kedua, ada integrasi bersama dengan sektor swasta. Itu pasti. Jadi sektor swasta yang paling banyak mengembangkan ekonomi. Yang ketiga, kolaborasi dengan masyarakat. Ya kan? Masyarakat, karena nanti masyarakat yang akan menggerakkan itu semua. Jadi 3 pilar ini, 3 aktor utama menggerakkan good governance. Kalau mau pemerintahnya bersih, ya pertama dari pemerintahnya. Kedua, swastanya jangan main mata. Ketiga, masyarakatnya jangan kasih peluang. Kan gitu. Oke. Mungkin itu dulu penjelasan saya untuk hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan, kita buka peluang pertanyaan tentang definisi dan konsepsi good governance, pemerintahan yang baik dan bersih.